Sudah kubilang jangan dekati anakku. Aku gak setuju anakku dengan tukang ojek miskin sepertimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana rasanya? Seorang pria muda tukang ojek online, ia datang bertemu dengan pacarnya seorang polwan. Namun ia malah dihina dan diusir oleh orang tua pacarnya. Hanya karena ia seorang tukang ojek online. Ternyata. Sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilancarkan rezekinya, dilunaskan hutangnya, dan kalian dari kota mana nih? Komen amin di bawah ya. Sore itu, di halaman rumah besar keluarga Mahendra, keluarga Nadia, mobil-mobil mewah berjajar rapi. Udara dipenuhi aroma wangi parfum mahal dan suara tawa orang-orang berjas. Raffi berdiri di luar pagar, mengenakan jaket hijau pudar khas ojek online, motor tuanya yang sudah karatan terparkir di sisi jalan. Tangannya masih memegang buket bunga mawar putih yang kini tampak layu di bawah terik matahari. Ia tidak tahu bahwa langkahnya sore itu akan mengubah segalanya. Beberapa tamu menatap heran. Ada yang tertawa kecil, ada pula yang berbisik-bisik sinis. Tapi Raffi tetap berdiri tegak, menunggu seseorang yang sangat ia rindukan, Nadia. Raffi dan Nadia dulu teman kuliah. Perkenalan mereka sederhana. Raffi sering mengantar Nadia pulang dengan motornya saat hujan turun. Dari situ tumbuh rasa yang perlahan, tanpa janji manis, tanpa paksaan. Namun setelah lulus, hidup membawa mereka ke arah yang sangat berbeda. Raffi memilih menjadi pengemudi ojek online. Ia tak malu, baginya pekerjaan adalah kehormatan. Sementara Nadia, gadis lembut itu, kini menjadi manajer di perusahaan properti milik ayahnya, Mahendra, seorang pengusaha sukses dan sangat berpengaruh di Jakarta Selatan. Hari itu, Raffi datang bukan untuk menagih janji. Ia datang untuk bicara baik-baik, seperti pria sejati. Ia ingin melamar Nadia, bukan dengan kemewahan, tapi dengan kejujuran dan niat tulus. Namun yang menantinya di balik pintu pagar bukan senyum, melainkan penghinaan. Pintu besar itu terbuka, dan keluarlah Bu Ratna, ibunda Nadia. Wajahnya dingin, mata menatap Raffi dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah sedang menilai barang bekas. "Mas, kamu ngapain di sini?" tanyanya dengan nada datar. Raffi menunduk sedikit sopan. "Saya Raffi, Bu. Temannya Nadia waktu kuliah. Saya ingin bicara sebentar dengan beliau." "Bicara?" Bu Ratna tersenyum miring. Dengan jaket ojol dan motor rongsok itu. Ia tertawa kecil, lalu menoleh ke arah tamu-tamu yang kini ikut memperhatikan. "Tolong, jangan bikin malu di acara keluarga kami, ya." Beberapa orang tertawa pelan. Seorang pria parubaya dengan jas hitam, ayah Nadia, turun dari mobil dan ikut berdiri di depan pagar. "Kamu Raffi?" tanyanya tegas. "Yang dulu sering nganter Nadia." "Iya, Pak." Mahendra menatap motor tua di belakang Raffi, lalu mendengus pelan. "Saya kira kamu sudah jadi sesuatu sekarang. Tapi ternyata cuma begini." Kata begini, itu menampar harga diri Raffi lebih keras dari pukulan manapun. Tapi ia tetap diam, menahan napas dalam-dalam, menjaga matanya agar tak basah. "Ayah, cukup." Suara itu terdengar dari balik pintu. Nadia muncul dengan wajah gugup, matanya menatap Raffi penuh rasa bersalah. "Raffi, aku..." Belum sempat Nadia bicara, Bu Ratna memotong dengan tajam. "Nadia, masuk. Kamu nggak pantas bicara dengan orang seperti dia." "Tapi Bu, dia cuma..." "Masuk, Nadia," bentak sang ibu. Raffi hanya berdiri kaku. Dalam sekejap, semua tamu kini memperhatikannya seperti tontonan. Ada yang merekam dengan ponsel, ada yang berbisik, "Tukang ojol mau ngelamar anak Mahendra." Raffi menarik napas pelan, lalu menunduk. Ia menatap bunga mawar di tangannya, yang kini tampak lebih layu dari sebelumnya. Perlahan ia letakkan buket itu di depan pagar, lalu berkata lirih namun tegas. "Saya pamit, Pak, Bu. Maaf kalau kehadiran saya membuat malu. Tapi saya datang dengan niat baik, bukan untuk dihina." Ia kemudian menatap Nadia satu kali lagi. Senyum tipis di wajahnya bukan tanda menyerah, tapi bentuk penghormatan terakhir. Setelah itu, ia menyalakan motornya, meninggalkan rumah itu tanpa sepatah kata pun.
Suara mesinnya yang tua terdengar bergetar di antara tawa orang-orang kaya yang merasa menang. Namun tak ada yang tahu, di balik jaket hijau lusuh dan motor tua itu, Raffi menyimpan sesuatu yang tak mereka pahami. Sebuah rahasia besar yang akan mengguncang dunia mereka dalam waktu dekat. 3 minggu setelah hari itu, takdir mulai menulis bab baru. 3 minggu berlalu sejak penghinaan sore itu. Namun bagi Raffi, luka yang ditinggalkan tidak sempat menjadi dendam. Ia terlalu sibuk bekerja, terlalu fokus membuktikan sesuatu, bukan kepada keluarga Nadia, tapi kepada dirinya sendiri. Jakarta tetap bising seperti biasa. Jalanan padat, klakson bersahut-sahutan, dan jaket-jaket hijau pengemudi ojol masih berseliweran ke sana kemari. Di antara ribuan pengemudi itu, Raffi kembali melaju di jalan, tetapi kali ini bukan sebagai pengemudi, melainkan sebagai penentu arah mereka semua. Pagi itu, di lantai paling atas gedung kaca berlantai 25 di kawasan SCBD, sebuah rapat besar tengah berlangsung. Logo, GoriDX, terpampang di dinding, perusahaan transportasi digital terbesar yang baru saja menyalip 2 kompetitor raksasa. Para direktur, investor, dan manajer sedang duduk melingkar, membahas peluncuran fitur baru, GoLink Pro, sistem canggih untuk membantu ribuan pengemudi meningkatkan pendapatan. Namun yang paling mencolok bukanlah materi rapatnya, melainkan sosok yang duduk di kursi utama, Raffi. Ia kini mengenakan kemeja putih rapi, jam tangan mewah melingkar di pergelangan tangan, rambutnya disisir rapi ke belakang. Tatapannya tenang, penuh wibawa, jauh berbeda dari pria berjaket lusuh yang pernah diusir dari rumah keluarga Mahendra. Baik, kita lanjutkan ke laporan final dari tim legal, ucap Raffi, suaranya mantap namun santai. Semua mata tertuju padanya, menghormati, bukan lagi meremehkan. Setelah rapat berakhir, sekretaris pribadinya, Sinta, menghampiri. Pak Raffi, sore ini Bapak diundang menghadiri acara business gathering di Hotel Grand Metropolitan. Katanya, keluarga Mahendra juga akan hadir. Raffi berhenti mengetik, menatap layar laptopnya sesaat, lalu tersenyum samar. Keluarga Mahendra, gumamnya pelan. Dunia memang kecil, ya. Sinta mengangguk. Mereka salah satu calon mitra kerja sama transportasi properti, Pak. Apakah Bapak ingin saya tolak undangannya? Raffi berdiri, mengambil jas hitam dari gantungan. Tidak perlu. Justru saya datang. Sore itu, mobil hitam berlogo GoriDX berhenti di depan Hotel Bintang 5. Sopirnya buru-buru membuka pintu untuk Raffi. Begitu ia melangkah keluar, beberapa karyawan hotel langsung menyapa dengan hormat. Kamera media menyorotnya, CEO muda yang karirnya melesat cepat, dikenal karena kesederhanaan dan kerja kerasnya. Namun tak ada yang tahu, di balik semua sorotan itu, Raffi masih menyimpan luka dari 3 minggu lalu. Luka yang kini berubah menjadi bahan bakar semangat. Di dalam ballroom megah hotel itu, suasana penuh kemewahan. Musik jazz lembut mengalun, lampu kristal berkilauan di langit-langit. Keluarga Mahendra hadir lengkap, Pak Mahendra dengan jas abu-abu elegan, Bu Ratna yang masih tampak anggun, dan Nadia dengan gaun biru lembut yang memancarkan pesona sederhana namun memikat. Raffi melangkah masuk. Semua kepala menoleh. Para tamu berbisik-bisik mengenalnya. Itu kan Raffi Ardiansyah, CEO GoriDX yang baru muncul di majalah Forbes Asia. Dia masih muda banget, tapi suksesnya gila-gilaan. Suara-suara itu terdengar jelas, namun yang paling menarik perhatian Raffi adalah pandangan seseorang, Nadia. Tatapan mereka bertemu sejenak. Dunia seolah berhenti. Waktu seperti memutar kembali ke hari ketika ia datang membawa bunga layu di depan pagar rumahnya. Tapi kini, keadaan benar-benar berbalik. Pak Mahendra, yang baru saja menandatangani kontrak di meja sebelah, berbalik dan terpaku melihat Raffi berjalan mendekat. Selamat malam, Pak Mahendra, sapa Raffi tenang, sambil mengulurkan tangan. Pak Mahendra ragu sejenak. Anda, Raffi? Ya, Pak. Raffi Ardiansyah. Ia tersenyum tipis. Terima kasih atas undangannya. Senang akhirnya bisa bertemu kembali, kali ini sebagai rekan bisnis. Kata, rekan bisnis, itu terdengar seperti cambuk lembut di telinga Mahendra. Bu Ratna, yang berdiri di sampingnya, tampak menahan napas.
Sementara Nadia menunduk, matanya berkaca-kaca. GoriDX sedang menjajaki kerjasama dengan beberapa pengembang besar, termasuk perusahaan Bapak, lanjut Raffi dengan sopan. Saya harap kerjasama kita bisa saling menguntungkan. Mahendra mencoba tersenyum, tapi senyum itu kaku. Tentu saja. Namun di balik nada tenangnya, tersimpan rasa malu yang sulit disembunyikan. Acara terus berlanjut. Banyak tamu datang menghampiri Raffi, memuji prestasinya, meminta waktu untuk berfoto, bahkan menawarkan investasi baru. Sementara keluarga Mahendra hanya bisa diam, menyaksikan pria yang dulu mereka hina kini berdiri di puncak kehormatan. Saat acara hampir selesai, Nadia menghampiri Raffi di sudut ruangan. Raffi, suaranya bergetar. Aku nggak tahu harus bilang apa. Raffi menatapnya lembut, lalu berkata pelan. Nadia, kamu nggak perlu bilang apa-apa. Aku nggak datang untuk membalas, apalagi menghukum siapapun. Aku datang karena sekarang waktunya aku menunjukkan bahwa yang mereka remehkan bisa berdiri tanpa harus menunduk lagi. Nadia menunduk, menitikkan air mata kecil. Kamu tetap sama seperti dulu, selalu tenang, selalu sabar. Raffi tersenyum samar. Dan kamu tetap orang yang aku hargai. Tapi hidup kita sekarang sudah di jalan yang berbeda. Nat, aku harap kamu bahagia dengan pilihanmu. Ia berbalik, meninggalkan Nadia yang kini berdiri terpaku di tengah gemerlap lampu ballroom. Semua sorot mata kini tertuju padanya. Pria yang dulu dianggap ojol rendahan, kini menjadi simbol kesuksesan yang tak bisa dibantah. Namun di balik sorot matanya yang tenang, Raffi tahu satu hal. Kemenangan terbesar bukan ketika dunia berlutut, tapi ketika kita tetap rendah hati meski sudah berada di puncak. Dan malam itu, Raffi benar-benar menang. Bukan karena kekayaan, tapi karena hatinya tetap utuh setelah semua penghinaan. Sudah seminggu berlalu sejak malam itu. Malam di mana Raffi dan Nadia bertemu kembali setelah 3 minggu penuh jarak dan luka. Namun bagi Nadia, pertemuan itu bukan sekadar reuni singkat, melainkan tamparan keras yang mengguncang seluruh keyakinannya. Sejak saat itu, ia tak bisa tidur nyenyak. Wajah Raffi terus muncul dalam pikirannya. Begitu pula kenangan sederhana mereka dulu, ketika pria itu datang menjemputnya dengan motor tuanya, memegang helm satu-satunya yang sudah tergores di sana-sini, sambil tersenyum malu-malu. Kini, pria yang dulu ia tinggalkan justru berdiri jauh di atas langit yang tak lagi bisa ia gapai. Sementara itu, di kantor GoriDX, Raffi tengah menatap layar komputer, memandangi grafik pertumbuhan yang melesat tinggi. Ia berhasil membawa perusahaannya ke level yang tak terbayangkan. Namun, entah mengapa, setiap kali melihat notifikasi pesan di ponselnya, hatinya seperti bergetar. Berharap sesuatu yang tak lagi seharusnya ia tunggu. Sore itu, saat hujan turun deras, sekretarisnya, Sinta, masuk ke ruang kerja dengan wajah canggung. Pak, ada tamu yang ingin bertemu. Dia bilang penting sekali. Siapa? Tanya Raffi tanpa menoleh. Sinta menelan ludah pelan. Nadia, Pak. Raffi terdiam sejenak. Jari-jarinya berhenti di atas keyboard. Ia menghela napas panjang. Baik, suruh dia masuk. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Nadia masuk, mengenakan mantel panjang yang masih basah oleh hujan. Wajahnya tampak lelah, tapi tatapan matanya kali ini tak lagi penuh gengsi. Ada penyesalan yang dalam. Terima kasih sudah mau menemui aku, katanya pelan. Raffi berdiri, menatapnya dengan ekspresi datar. Duduklah. Suasana hening. Hanya suara hujan yang terdengar di luar jendela. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, ujar Nadia, suaranya bergetar. Tapi setelah malam itu, aku baru sadar betapa bodohnya aku selama ini. Aku malu, Raffi. Malu karena dulu aku ikut menertawakanmu, padahal kamu cuma berusaha mencintai dengan tulus. Raffi menatapnya lama, lalu berkata tenang. Nadia, aku sudah memaafkan itu sejak lama. Aku nggak mau hidup dengan dendam. Aku sudah cukup belajar dari masa lalu. Tapi kamu nggak tahu satu hal, ujar Nadia dengan air mata mulai mengalir. Aku dulu nggak benar-benar meninggalkanmu karena malu, tapi karena tekanan dari keluargaku. Mereka ancam akan memutus hubungan kalau aku terus sama kamu. Ia menunduk. Dan aku takut,
Raffi. Aku pengecut. Raffi terdiam. Hatinya bergetar, tapi pikirannya menahan gejolak. Kamu memilih yang menurutmu aman, Nat. Aku nggak bisa menyalahkan itu. Nadia menatapnya, kali ini dengan pandangan yang penuh harap. Tapi sekarang aku sadar, rasa aman itu nggak selalu berarti bahagia. Aku sudah bertunangan dengan pria pilihan orang tuaku, tapi aku bahkan nggak merasa hidup. Ia menggenggam tangan Raffi tiba-tiba. Apa mungkin kita bisa mulai lagi? Pertanyaan itu menggantung di udara. Raffi menatap tangan itu lama, lembut, gemetar, tapi penuh permohonan. Namun sebelum ia menjawab, pintu ruangan terbuka perlahan. Sinta masuk, membawa beberapa dokumen. Tapi langkahnya terhenti begitu melihat tangan mereka yang bersentuhan. Oh, maaf, Pak. Saya tidak tahu ada tamu pribadi. Nadia buru-buru menarik tangannya. Raffi tampak sedikit canggung. Tidak apa-apa, Sinta. Taruh saja berkasnya di meja. Sinta menunduk, tapi sorot matanya penuh sesuatu yang tak bisa disembunyikan. Perasaan yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Ia bekerja di sisi Raffi bertahun-tahun, menyaksikan perjuangannya dari nol. Ia tahu setiap luka yang pernah pria itu lalui, dan tanpa sadar, ia jatuh cinta dalam diam. Setelah Sinta keluar, Raffi menatap Nadia dengan tenang. Nat, hidupku sekarang udah berbeda. Aku nggak lagi jadi Raffi yang dulu kamu kenal. Aku menghargai kejujuranmu, tapi aku nggak bisa memutar waktu. Air mata Nadia kembali jatuh. Jadi ini akhir kita. Raffi menghela napas pelan. Mungkin bukan akhir, Nat. Tapi jalan kita memang bukan lagi searah. Ia berdiri, membuka pintu untuknya. Kamu pantas bahagia, dengan caramu sendiri. Dan aku juga harus melangkah, dengan jalanku. Nadia berdiri di ambang pintu, menatapnya sekali lagi. Kamu memang selalu begitu, Raffi. Selalu tahu caranya membuatku kalah tanpa harus menyakiti. Setelah ia pergi, Raffi duduk kembali. Tatapannya kosong menembus hujan di luar jendela. Ia tahu, di balik ketenangan itu, hatinya sebenarnya berperang. Tapi ia juga sadar, cinta sejati tidak selalu harus dimiliki. Kadang, cukup dengan melepaskan dengan cara yang terhormat. Di luar, Sinta berdiri diam di koridor. Ia melihat Nadia keluar dengan mata sembab, lalu menatap ke arah pintu ruangan Raffi yang tertutup rapat. Ada air bening di ujung matanya juga, tapi ia tersenyum tipis. Karena jauh di lubuk hatinya, Sinta tahu, Raffi bukan sekadar pria sukses. Ia pria yang tahu cara menang dengan hati, bukan dengan balas dendam. Dan disitulah, takdir mulai berbelok arah untuk kedua kalinya. Hujan telah berhenti. Matahari pagi menembus tirai kaca gedung tinggi tempat Raffi bekerja, memantulkan cahaya lembut di wajahnya yang kini tampak lebih tenang. Hari itu terasa berbeda, bukan karena perusahaannya baru saja memenangkan kontrak besar, tapi karena ada sesuatu yang jauh lebih berarti yang mengisi ruang hatinya. Sudah 2 minggu berlalu sejak pertemuan terakhirnya dengan Nadia. Setelah kepergian itu, Raffi merasa seolah ada beban besar yang perlahan terangkat dari dadanya. Ia akhirnya benar-benar merelakan masa lalu, bukan karena kebencian, tapi karena sudah tak ada lagi ruang untuk luka. Pagi itu, ia berjalan menyusuri lorong kantor. Suasana ramai, para karyawan menyapanya penuh hormat. Namun langkahnya berhenti ketika matanya menangkap sosok Sinta yang tengah berdiri di dekat jendela, menatap langit sambil memegang berkas laporan. Sinta, panggil Raffi lembut. Wanita itu menoleh, sedikit gugup. Pak Raffi, ada yang bisa saya bantu? Raffi tersenyum samar. Tidak ada. Saya cuma ingin bilang terima kasih. Sinta tampak bingung. Terima kasih? Untuk apa, Pak? Untuk semuanya, jawab Raffi dengan nada tulus. Kamu selalu ada sejak awal aku belum punya apa-apa. Kamu nggak pernah memandang aku rendah, nggak pernah menilai dari jaket hijau atau motor bututku dulu. Sinta menunduk, bibirnya bergetar. Saya cuma melakukan pekerjaan saya, Pak. Tidak, kata Raffi sambil mendekat. Kamu melakukan lebih dari itu. Kamu percaya, bahkan ketika aku sendiri nyaris nggak percaya sama diriku. Hening sejenak.
Hanya detak jam dinding yang terdengar. Raffi menarik napas dalam, lalu melanjutkan. Sinta, selama ini aku sibuk membuktikan sesuatu pada dunia, pada orang-orang yang meremehkanku. Tapi aku lupa, kebahagiaan bukan soal siapa yang kalah atau menang. Itu tentang siapa yang tetap ada di saat semua orang pergi. Sinta menatapnya, matanya berkaca-kaca. Pak. Raffi tersenyum hangat. Dan kamu adalah orang itu. Air mata pun jatuh di pipi Sinta, tanpa bisa ia tahan. Bukan air mata sedih, tapi kelegaan. Rasa syukur karena akhirnya, seseorang yang ia cintai dalam diam, bisa melihat ketulusannya. Beberapa bulan berlalu. Waktu terus berjalan, membawa Raffi dan Sinta dalam perjalanan baru yang tak lagi diwarnai dendam masa lalu. Mereka tak terburu-buru untuk memberi label pada hubungan itu. Semuanya tumbuh perlahan, alami, dan penuh saling menghargai. Suatu sore, Raffi mengajak Sinta ke tempat yang dulu menjadi titik awal kisahnya, trotoar depan gedung lamanya, tempat ia dulu duduk berjam-jam sambil membawa map lusuh. Kini, tempat itu sudah berbeda. Bangunannya telah menjadi cabang baru Gori-DX, dengan plakat bertuliskan, cabang pertama, dari sini semuanya dimulai. Sinta tersenyum melihatnya. Kamu benar-benar enggak pernah lupa asalmu, ya? Raffi memandangi tempat itu lama, matanya berkilat pelan. Kalau aku lupa, aku juga bakal lupa gimana rasanya dihina, diremehkan, dan akhirnya dikuatkan. Ia menoleh ke arah Sinta, menatapnya dengan hangat. Aku dulu pikir, balasan terbaik adalah membuat mereka menyesal. Tapi sekarang aku tahu, balasan yang sesungguhnya adalah tetap menjadi manusia yang bisa memaafkan. Sinta menatapnya lembut, dan tanpa sadar, ia menggenggam tangan Raffi. Di bawah langit sore yang oranye keemasan, dua insan itu berdiri bersebelahan, menatap masa depan yang kini tak lagi diselimuti bayangan masa lalu. Dan di kejauhan, seolah semesta ikut tersenyum. Karena bagi mereka yang pernah dijatuhkan tapi memilih bangkit dengan hati bersih, Tuhan selalu menyiapkan akhir yang indah, bukan sebagai balasan, tapi sebagai penghargaan atas kesabaran. Sore itu, Raffi menutup matanya sejenak, membiarkan angin sore menyentuh wajahnya. Ia teringat kata-kata yang pernah ia ucapkan pada dirinya sendiri saat duduk di trotoar dulu. Yang penting bukan seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa tulus kita melangkah. Kini, langkah itu telah membawanya ke tempat yang bahkan lebih tinggi dari sekadar kesuksesan. Tempat di mana hatinya akhirnya tenang, dan hidupnya tak lagi tentang membuktikan, tapi tentang mensyukuri.